sentral itu apa sih, kayak gitu kan. Dogma sentral itu pokoknya di makhluk hidup itu asal muasalnya dia untuk materi genetiknya. Ini kita nggak ngomongin virus ya. Materi genetiknya itu adalah DNA seperti itu. Ya adalah DNA. Suara saya masuk nggak? Masuk kan ya? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Oke. Nah, dari DNA tuh masuk. DNA kemudian menjadi RNA, kemudian RNA itu akan jadi protein. Nah, DNA kalau misalnya dia menjadi DNA lagi itu namanya replikasi. DNA kalau jadi RNA namanya transkripsi. Kemudian RNA kalau jadi protein namanya translasi. Translate gitu. Kita menerjemahkan gitu kan, menerjemahkan apa yang ada di DNA, ada yang di DNA gitu ya, materi genetiknya menjadi protein kayak gitu. Nah, terus kalau replikasi itu proteinnya itu adalah DNA polimerase. Kalau transkripsi karena kita targetnya adalah membuat RNA, jadi hasil akhirnya RNA berarti nama proteinnya adalah RNA polimerase. Nah, sedangkan kalau dari RNA jadi protein, ini kan udah bukan dalam bentuk yang sama ya. Ini kan DNA dipolimerisasi gitu, RNA dipolimerisasi. Nah, ini kan jadi bentuk lain nih protein nih, secara struktur udah beda. Nah, translasinya itu oleh ribosom. Ini aja sih inti dari mata kuliah kita selama 2 minggu pertemuan kemarin itu sebetulnya seperti itu. Nah, untuk PCR itu kita menggunakan konsep dari replikasi. Namanya juga mereplika atau menduplikasi gitu ya. Jadi urutannya kalau DNA direplikasi itu akan jadi DNA lagi. Namanya DNA cetakan kayak gitu. Kira-kira sih seperti itu untuk garis besarnya. Nanti baru dari replikasi ini kita pakai konsepnya untuk PCR yang akan kita bahas di pertemuan kali ini kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada yang kira-kira sudah baca dulu, mungkin mau menjelaskan tentang PCR seperti apa, boleh? Yang mau sharing tentang PCR dulu, boleh? Silahkan. Permisi, Bu. Permisi, Bu. Iya, boleh Rajab. Silahkan. Jadi kalau dari saya itu PCR itu kan polymerase chain reaction di mana dia tuh teknik replikasi atau memperbanyak DNA itu secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Jadi itu ada tiga tahapan yang siklus itu. Pertama tuh ada denaturasi, habis itu ada penempelan atau annealing sama elongasi atau pemanjangan. Yang saya tahu itu, Bu. Oke, berarti itu kan proses perbanyakan di luar sel normal, ya. Maksudnya kalau di dalam tubuh itu namanya proses replikasi DNA gitu ya.
kita pakainya DNA polimerase yang ada di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya proses PCR itu dia ekstra sel gitu, di luar sel gitu. Jadi, tapi tetap untuk konsepnya kita menggunakan DNA polimerase karena kan tadi kita ingin menghasilkan sama-sama DNA kayak gitu. Jadi makanya kita membutuhkan protein yang dia template-nya itu DNA untuk menghasilkan DNA. Nah, untuk videonya itu teman-teman coba cek di sini sebentar. Classroom. Videonya mana ya? Nah, kalau apa namanya, kemarin itu kan kita yang kelas A ya, khususnya itu ada mempelajari nonton video sedikit gitu. Kalian bisa cek di YouTube ya, apa namanya, untuk videonya bisa pakai keyword replikasi. Di YouTube pakai keyword itu konsepnya. Nanti dia akan di dalam video-video itu dia akan menjelaskan ada beberapa macam faktor dan juga beberapa apa namanya kayak komponen-komponen yang harus ada dalam dalam proses PCR kayak gitu. Apa aja sih komponennya gitu ya? Komponen utamanya yang pertama pasti ada DNA. DNA ini merupakan cetakan utamanya. DNA ini adalah cetakannya gitu ya. Jadi kita harus punya cetakannya dulu. Kita mau bikin DNA kalau nggak ada cetakannya gimana? Kayak gitu. Berarti kan kita harus punya cetakannya seperti itu namanya DNA. Kemudian yang kedua tadi kan kita mau bikin DNA, berarti kita harus punya proteinnya tuh, gitu kan? Proteinnya tadi namanya adalah DNA polimerase. Cuman DNA polimerase ini itu secara alami yang dipakai, yang digunakan dalam proses PCR itu adalah dari organisme tak aqueous. Jadi dia itu berasal dari apa namanya, dari laut dan dia itu tahan sama panas. Kalau misalnya di dalam tubuh itu tuh kita otomatis aja kan di DNA polimerasenya itu kan kemarin ada enzim helikase ya di video itu teman-teman ada enzim so. Nah cuman kan kalau di proses PCR itu dia tidak ada enzim helikase, makanya kita menggunakan enzim DNA polimerase yang dia itu tahan terhadap suhu panas. Nah, suhu panas ini dipakai buat apa sih? Gitu. Dipakai untuk membuka untai ganda DNA. Kan kalau di sel itu dia pakai helikase, nah kalau ini kita pakai suhu di PCR. Makanya hanya proses annealing itu atau pembukaan gitu ya. Nah, nanti kan itu sudah kebuka tuh, nanti kan dia sudah kebuka, kan? Ketika sudah kebuka, nah, mau bikin DNA baru. Kalau mau bikin DNA baru, otomatis kan kita harus tahu dulu nih kuncinya di sini, yang bagian mana sih yang mau diperbanyak seperti itu kan. Nah, ini namanya adalah primer. Jadi komponen ketiga yang harus kita punya itu namanya adalah primer. Kayak gitu.
Nah, primer ini merupakan urutan, jadi ini ada A, ada G, ada C, ada C, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Ini adalah urutan DNA pendek. DNA pendek yang kenal untuk dari DNA cetakannya ini, gitu. Nanti baru sama DNA polimerase itu akan ditambah lagi, dia akan jadi untai yang lebih panjang lagi. Kayak gitu. Jadi primernya nempel dulu, baru nanti diperpanjang sama DNA polimerase, seperti itu. Nanti baru jadi untai DNA yang barunya. Kayak gitu. Ntar videonya masih loading sebentar, saya cari. PCR. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. Oke, coba saya share screen dulu ya. Thanks for stopping by. This is 2-Minute Classroom, and today we're talking about polymerase chain reaction. PCR is a technique used to amplify or copy small specific segments of DNA. For PCR to be successful, you need DNA sample you want copied, DNA primers to identify the specific sequence of DNA you want to amplify, lots of raw nucleotides to form the DNA copies, and a heat-resistant DNA polymerase to make the new copy. Nah, di sini dia bilang kan bahwa dalam proses PCR itu kan tujuannya tadi ke amplify ya, memperbanyak gitu. Kita harus punya DNA sampel itu tadi DNA targetnya gitu kan. DNA targetnya kita, kemudian kita harus punya primer, itu adalah DNA untai pendek gitu ya. Yang komplement dengan si DNA sampel. Nah, terus untuk memperpanjangnya kita butuh enzimnya DNA polimerase. Ini enzim ya, namanya juga ase-ase kayak gitu, enzim pasti. Nah, tapi kan untuk bikin panjangnya itu kan kita kan butuh bahan ya, pasti ya. Kayak mungkin butuh mau bikin kue kita butuh tepungnya, butuh gulanya dan lain sebagainya, kayak gitu kan tadi sudah ada. Nah, ini ada lagi namanya raw nukleotida. Jadi kan kita sudah punya ukuran pendeknya nih, tadi tuh A, C, G, G, T, bla 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 gitu kan, cuman buat inisiasi dulu nih, nempel. Tapi kan untuk kita punya panjang yang baru lagi, nah ini kita harus menambahkan nukleotida gitu, yang komplement dengan DNA targetnya, seperti itu. Kita play lagi. It all goes into a special, stable solution. Once all the ingredients are in, you run the solution through many temperature cycles until you reach the amount of DNA copies needed. There are 3 steps to this cycle. Step 1 is denaturation. The solution is heated, allowing complementary DNA strands to separate so that all the DNA in solution is single-stranded. Step 2 is annealing. Nah, ini tadi yang tahap pertama, yaitu denaturasi. Jadi kita, sorry ya diralat di awal tadi, annealing itu penempelan. Nah, karena tadi kita tidak punya enzimase, gitu ya, jadi proses PCR itu memanfaatkan yang namanya peningkatan suhu. Ketika suhu itu tinggi, maka ikatan hidrogen antara basa nukleotida itu, kan ini basa nukleotida ya di sini ya. Di sini nih, antara ini tuh, sorry.
antara basa yang saling berkomplement di sini itu kan ada ikatan hidrogennya kan. Nah, dia itu kan adalah ikatan yang relatif sensitif ya terhadap suhu. Jadi ketika suhu itu ditingkatkan, maka ikatannya itu akan lepas. Jadi ada 2 untai. Anggap aja ini untai 35-nya di sini, ini berarti untai 5, untai 3, kayak gitu. Nah, ingat ya, orientasi pembacaan itu kita dari 5 ke 3, gitu ya. Tapi untuk membuat 5 ke 3, itu kita mencetaknya dari 3 ke 5. Pusing ya? Kan kita itu bacanya dari 5 ke 3. Kita bacanya begini. Tapi kan untuk bikin 5 ke 3, itu kita nyetaknya itu dari arah sebaliknya. Dari arah 3 ke 5. Seperti itu. Makanya kita akan memperoleh untai yang sama dengan ini. Kayak gitu loh. Jadi hati-hati sama yang namanya orientasi pembacaan ini ya. Kayak gitu. Oke, jadi tahap pertama itu denaturasi. Denaturasi kita pisahkan, ininya ikatan hidrogennya itu kita putuskan. Nah, biasanya suhu denaturasi itu kan 96 derajat Celcius gitu. Normalnya enzim-enzim itu tidak akan bekerja di suhu yang sangat tinggi. Makanya kita pakai enzim khusus tadi tuh, sitap polimerase namanya. Ya khusus memang bisa bekerja pada suhu sekian sehingga ini bisa lepas. Ketika lepas nanti ada tahap annealing ini, tahap yang kedua ini. Nah, si primer ini tadi primer itu akan nempel. Nah, coba kita lihat selanjutnya. The solution is cooled so that the DNA primers can bind to the specific region of DNA you are interested in. Step 3 is extension. The temperature is raised so that the DNA polymerase can bind and perform the necessary operation of synthesizing new DNA strands. Nah, di sini kan kita lihat tuh, primer nempel. Tapi perhatikan juga, ketika proses penempelan, dia suhunya itu tidak tinggi, ya suhunya turun. Jadi 55 derajat Celcius. Karena suhu itu kan sangat mempengaruhi kinerja ya, kinerja protein, kinerja RNA, DNA, kayak gitu. Dia sensitif banget, jadi makanya supaya bisa nempel nih, primer ini bisa nempel, itu kita atur suhunya, supaya dia bisa nempel, kayak gitu. Makanya dia di-cool, didinginkan, kayak gitu. Supaya bisa terjadi penempelan. Kalau misalnya tetap di suhu sekian, itu primer bisa jadi penempelannya nggak akan spesifik biasanya. Jadi ada suhu-suhu tertentu supaya primer itu bisa menempel. Nah, terus yang tahap terakhir itu adalah tahap extension. Extension ini adalah pemanjangan. Jadi teman-teman yang cewek-cewek ini khususnya itu kan yang bulu matanya diekstensi gitu kan, dipanjangin gitu. Nggak cuma bulu mata, nggak cuma rambut ya. Dalam proses PCR ini ada proses namanya pemanjangan. Jadi kan kita mau bikin DNA baru ceritanya di PCR ini dalam jumlah yang lebih banyak kayak gitu. Tapi dalam proses yang sangat singkat gitu kan. Nah, primernya tadi kalau nempel-nempel saya itu kan ya ukurannya segitu-gitu saja gitu kan. Ukurannya misalnya di sini cuma 4 kayak gitu. Padahal kita di sini mintanya ukurannya sekitar 30-an gitu kan target kita. Tapi kan primer itu kan nggak akan lebih panjang dari 10-an biasanya. Atau 15 doang gitu kan ukurannya. Nah, untuk mendapatkan produk ukurannya sekian, gitu kan, otomatis butuh dipanjangin. Nah, proses pemanjangannya ini ternyata ya harus kita tambahin itu tadi tuh. Kita tambahin nukleotida.
Nah, cuman proses penambahan nukleotida ini dan pemanjangan itu butuh suhunya naik lagi. Kayak gitu. Buat apa? Biar dia itu bisa lengket gitu, bisa lengket ke sini karena kan dia tunggal ya, tunggal kayak gitu. Satu, nambahinnya tuh satu pada proses pemanjangan ini. Makanya biasanya proses extension ini durasinya dia lebih lama, kayak gitu. Nanti kalau sudah proses pemanjangan, nanti kita misalnya sekitar 10 menitan, nanti lepas jadi DNA baru lagi. Dia akan lepas sendiri, ini yang lama, kemudian ini yang baru. Kayak gitu terus. Nanti berulang lagi, ini akan jadi cetakan lagi. Ini akan jadi cetakan sendiri lagi, nanti ada baru lagi, sekian, dan seterusnya, kayak gitu. Kita lihat This dulu. cycle is repeated about 30 times, takes about 3 hours, and creates over 1 billion copies. So what is PCR actually used for? PCR has many research-based and practical applications. It's used for DNA mapping, like in the Human Genome Project. It's used to check sections of DNA for genetic testing to determine potential disorders. Companies like 23andMe and Ancestry.com use PCR to run. Nah, ini apa sih fungsinya PCR gitu? Ngapain kita harus banyak-banyak gitu ya bikin DNA target dengan ukuran tertentu kayak gitu. Nah, tujuannya yang pertama ini di sini dia sampaikan adalah DNA mapping. DNA mapping itu apa sih gitu? Namanya juga mapping gitu. Berarti kita memetakan. Memetakan apa? Memetakan ini tuh punya siapa sih gitu. Ini spesiesnya yang mana kayak gitu. Misalnya, oh ini sirih yang mana nih? Sirih yang hijau kah? Sirih yang hitam kah? Kayak gitu kan. Kalau misalnya masih kecil belum kelihatan tuh kayak gitu kan. Kalau misalnya kita nunggu dia besar, nunggu bulanan kan lama. Nah, dengan PCR ini DNA-nya itu kita bisa nih langsung, oh ini ternyata sirih hijau, ini ternyata sirih merah kayak gitu. Hanya dengan sampel yang sangat sedikit sekali seperti itu. Terus kalau misalnya nih genetic testing. Genetic testing mungkin teman-teman yang ngikutin siapa? Gita Savitri, tahu ya? Pernah kan? Dia itu ngecek apakah orang pribumi apa bukan, seperti itu ya. Ternyata dia itu campuran dari berbagai ras kayak gitu. Nah, itu supaya tahu kamu itu sebetulnya keturunan dari mana aja sih, berapa persen kayak gitu. Kita bisa menggunakan genetic testing kayak gitu ya. Cuman mostly genetic testing itu kita ngeceknya genom. Genom itu hampir keseluruhan gennya. Nah, kalau DNA mapping itu kita bisa pakai ini aja, 16 srRNA-nya aja. Apa sih 16 srRNA? Itu adalah DNA yang dia itu tetap stabil dari awal ada keberadaannya sampai nanti kiamat itu tetap stabil karena dia fungsinya untuk kehidupan dia kayak gitu. Jadi tetap, jadi misalnya oh spesies ini ya urutannya ini seperti itu. Nah, itu namanya mapping. Kemudian genetic testing tadi ya, untuk kita tahu kita ini orang tuanya benar nggak sih kayak gitu kan. Apakah jangan-jangan kita anak pungut dan lain sebagainya gitu. Tapi memang relatif lebih mahal juga. Ada hal lainnya yang bisa digunakan dalam genetic testing gitu ya. Jadi misalnya kalau yang orang tua yang sedang hamil gitu ya, ibu-ibu hamil, dia ternyata punya kemungkinan melahirkan anak dengan sindrom-sindrom tertentu seperti itu. Nah, itu dia bisa cek dari zaman janin. Jadi waktu di dalam itu sudah bisa dicek genetiknya
janin itu akan punya penyakit apa saja, itu sudah bisa dicek gitu. Cuman memang harganya relatif mahal. Dan ini biasanya kalau mereka kayak sindrom Down dan lain-lain, ya itu untuk ya pilihannya kan tetap dilahirkan, mungkin tetap dilahirkan. Cuman hanya untuk kayak oke, saya siap untuk memiliki keturunan yang akan seperti ini kayak gitu. Terus selain itu juga genetic testing ini biasanya yaitu sih selain penyakit, untuk apa namanya kita testing makanan yang mengandung DNA babi dan lain sebagainya, itu kita bisa gunakan PCR ini. Jadi kalau ngecek apakah ini ada DNA babi sedikit apapun itu ya, itu bisa terdeteksi gitu dengan proses PCR. Karena kan proses PCR itu dia prinsipnya adalah perbanyakan ya, perbanyakan 2N. Perbanyakan 2N gitu kan. 2 pangkat N. Jadi kalau misalnya di sampel kamu aja ada 1000, anggap 10 gitu ya. Berarti 2 pangkat 10, bayangin aja itu udah 2 kali 2 kali 2 kali 2 berapa DNA yang ada di hasil PCR itu sendiri. Itu sudah banyak banget. Otomatis itu bisa langsung kedeteksi kayak gitu ya. Terus yang terakhir tadi personal DNA test tadi. And my favorite application for PCR is in forensics. Whenever a crime is committed, the perpetrator almost always leaves their DNA at the crime scene. This could be hair, semen, skin, or even blood. Oke. Forensik itu gimana caranya gitu kan, ngecek dari darahnya atau ngecek dari apanya, apakah ada rambut yang tertinggal mungkin seperti itu. Jadi yang namanya DNA itu tidak hanya ada di darah, tapi mengandung DNA kayak gitu. Makanya mungkin kalau yang buat sering nonton drama-drama gitu ya, khususnya drama-drama Korea gitu ya, itu kan suka ini ya, kita ini benar nggak sih keturunannya apa namanya pengusaha ini dan lain sebagainya, apa dia anak yang terbuang kayak gitu-gitu. Tapi memang faktanya itu bisa dilakukan kayak gitu, hanya dari rambutnya, hanya dari air liurnya kayak gitu. Jadi hampir seluruh tubuh kita itu mengandung DNA seperti itu ya. Jadi hati-hati aja gitu ya buat teman-teman untuk kalau misalnya diambil sampel-sampelnya, karena sekarang itu perusahaan-perusahaan farmasi itu sedang mengembangkan obat-obat berbasis genetik atau farmakogenomik kayak gitu. Jadi gimana itu maksudnya? Mungkin teman-teman pernah dengar ada orang dikasih paracetamol 500 mg gitu ya 2 kali sehari, itu dia sudah turun ya suhu tubuhnya kayak gitu ya, sudah bisa sehat kayak gitu. Tapi ada beberapa orang yang ternyata dia nggak bisa nih pakai paracetamol, bisanya pakai ibuprofen atau yang lainnya, atau bahkan paracetamolnya dosisnya lebih tinggi kayak gitu kan. Nah itulah yang disebabkan oleh adanya perbedaan genetik kita yang menyebabkan metabolismenya terhadap paracetamol itu beda-beda kayak gitu. Makanya perusahaan-perusahaan farmasi itu sekarang banyak banget ngumpulin data-data genetik dari orang-orang di Asia kayak gitu. Karena mereka ingin mengembangkan obat-obat yang khusus cocok gitu ya, hanya untuk orang Asia kayak gitu misalnya. Karena nggak semua obat-obat yang ada di Eropa gitu ya ternyata cocok untuk orang Asia seperti itu. Jadi mungkin teman-teman kalau tertarik nanti untuk farmakogenomik kayak gitu bisa ngambil S2 yang ke arah sana kayak gitu. Pengembangan obatnya sudah lebih expert lagi ya, nggak sekedar kalian eksplorasi itu masih umum banget kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak kira-kira? Kita lanjutin videonya dulu deh. Investigators search for this evidence and, thanks to PCR,
can amplify the DNA and compare it to the DNA of suspects. This genetic information is then put into the FBI's DNA database, CODIS. But it gets even better. Investigators have been able to take DNA evidence from crimes committed long before CODIS was put together and run it through the current system. This has solved many cold cases and also exonerated prisoners who had been wrongfully accused, even some that were on death row. Needless to say, PCR is one of the most important scientific advances ever. And now you know why. If you have additional questions, I'll do my best to answer those in the comments below. Oke. Don't forget to Itu sih secara garis besar untuk PCR seperti itu. Jadi prinsipnya itu adalah perbanyakan, kemudian komponen-komponennya tadi sudah ya disampaikan gitu ya, ada DNA template atau DNA target kita apa gitu kan. Kalau misalnya kita mau forensik, ya DNA targetnya gampang aja kan berarti gitu ya, yang bagian mana seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya tambahi, ada beberapa materi tambahan lagi tentang PCR. Permisi Bu, izin bertanya. Silahkan. Tadi itu kan Bu, di annealing tuh kan suhunya tuh diturunin Bu, supaya tuh primernya kan bisa nempel secara spesifikan. Nah, terus Betul. di extension itu kan suhunya harus naik tuh Bu. Kalau di extension itu suhunya naik, itu dia nggak mempengaruhi primer yang udah tertempel itu Kak Bu? Atau terjadi kerusakan primer gitu Bu? Oke, thank you pertanyaannya Rajat. Jadi pada saat proses annealing kan dia memang suhunya setelah denaturasi, kemudian annealing nempel. Ketika sudah menempel di situ proses peningkatannya itu kan nggak yang sampai 90-an lagi. Otomatis ikatan hidrogen antara basa nukleotidanya primer dengan DNA-nya itu tidak akan sampai rusak kayak waktu denaturasi awal. Jadi walaupun itu jadi pertimbangan ketika kita pilih primer, hanya saja teman-teman kemungkinan nggak sampai sana ya, karena ini level S2 kalau udah sampai pemilihan primer kayak gitu. Paling nanti akan saya kasih contohnya dikit pas rekombinan nanti aja, itu sih. Jadi kemungkinan besar nggak akan nggak akan ada kerusakan kestabilan dari DNA-nya itu. Ya, baik Ibu. Terima kasih Bu. Oke. Permisi Bu. Boleh Arden. Izin bertanya ya Bu, terkait masalah PCR tadi Bu, kan seperti yang kita tahu kan Bu, PCR ini kan kayak melakukan pengulangan berkali-kali Bu. Artinya itu kan kayak benar-benar teliti lah Bu ya. Jadi Bu, sorry, lagi. Bu, pokoknya inti itu Bu tentang masalah waktu pandemi kemarin Bu, tentang masalah tes PCR Bu. Jadi itu kan ada misinformasi Bu terkait masalah PCR ini Bu. Jadi banyak yang bilang tuh tes PCR ini mendeteksi virus yang sudah mati juga Bu. Jadi makanya banyak kasus-kasus positif yang sebenarnya itu nggak positif itu Bu. Kayak nggak ada gejalanya, nggak ada apanya, malah memperbanyak data positif di Indonesia Bu. Jadi itu gimana Bu maksudnya Bu? Apakah benar PCR tuh mendeteksi sampai virusnya mati pun dianggap ada virusnya gitu nah Bu? Itu gimana Bu? Makasih Bu. Oke. Saya balik pertanyaannya Arden tadi, kalau di proses PCR kita butuh komponennya apa? RNA Bu. Oke, RNA atau materi genetiknya ya. Kalau di PCR secara umum kan tadi kita ngomonginnya lebih ke DNA ya. Ya Bu. Nah, saya gambarkan di sini. Kalau yang umum itu kan kita butuhnya DNA karena dia akan kita buka gitu ya, proses denaturasi ini kita buka kayak gitu. Tapi kalau proses PCR yang kemarin, jadi PCR kemarin itu kan kita template-nya adalah RNA, which is itu beda ya dengan konsep yang sekarang, seolah-olah beda gitu.
Tapi sebenarnya ada yang namanya PCR complementary. Nah, ini sih bagian-bagian tricky yang kemudian banyak positif palsu. Yang pertama adalah itu tadi, si RNA itu, teman-teman mungkin bisa cek lagi di materi saya, ada yang namanya, dia bisa jadi RNA lagi, tapi dalam bentuk komplemennya. Komplemennya ini, nah, tapi komplemennya ini karena RNA ketemu RNA, otomatis dia ini adalah dalam bentuk cDNA. Nah, ini namanya prosesnya adalah transkripsi balik. Nah, ketika proses transkripsi balik, pembacaan, bayangin ya yang awalnya dia urasil, kan dia bawanya kan apa sih? Urasil, adenin, guanin, sama sitosin, kan dia nggak punya T. Nah, proses pembacaan yang ini itu bisa jadi juga gitu kan, ada kesalahan dan lain-lain gitu. Nah, lalu kenapa kok misalnya yang virus-virus mati itu dia masih ke bawah? Karena kan dia masih ini ya, masih punya urutan-urutan gitu kan. Urutannya kan patah gitu. Padahal kan kita pengennya tuh dia urutan yang sekian, kita baca urutan sekian kayak gitu. Nah, si primer ini yang dianggap harusnya dia spesifik, si primer itu. Primer itu kunci awal dia gitu loh buat nempel gitu kan, kunci awal. Oh, kamu nempel di sini gitu ya, supaya kita dapat produknya yang sekian gitu kan. Nah, kalau misalnya ternyata yang udah rusak-rusak itu kan dia primer mungkin tetap masih bisa nempel gitu. Hanya saja dia kan ininya paling cuman 5 kebaca 5. Nanti nempel lagi yang kebaca cuman 6 kayak gitu. Tapi kan tetap bikin produk dia, tetap bikin produk gitu kan. Seperti itu. Hampir sama dengan yang ini, apa namanya, ini utuh gitu kan, misalnya yang masih utuh, primernya nempel gitu kan, harusnya setelah itu misalnya dalam waktu 5 menit gitu kan, dia harusnya bisa baca produknya adalah 30 gitu ya, 30 pasang basah. Kayak gitu. Ini kan produk aslinya. Karena kemarin namanya kita itu PCR cepat gitu kan, PCR cepat, ada pun dianggapnya positif seperti itu. Paham nggak, Arden? Lumayan sih Bu, lumayan. Jadi nggak harus dia ukurannya 30 pasang basah gitu, tapi selama produk itu ada, karena kan primer otomatis tetap nempel ya, selama produk itu terbentuk, maka dia hasilnya akan tetap positif, kayak gitu. Nah, ini yang kemudian disebutnya sih positif palsu itu. Berarti Bu, masalah yang terkait masalah data-data positif palsu itu benar adanya Bu ya, bukan kayak hoax atau gimana gitu Bu ya? Bukan, iya. Cuman kan apa ya, dia tidak akan berkembang lagi. Maksudnya virusnya kan, karena kan RNA-nya memang sudah rusak ya. Definisi rusak di sini adalah terfragmentasi, terpotong-potong kayak gitu. Berarti Bu, bisa dibilang Bu, PCR kemarin, metode PCR yang kita gunakan itu sebenarnya kurang efektif Bu ya untuk masalah pandemi COVID kemarin tuh Bu? Kalau dibilang kurang efektif sih, enggak, karena kan kita jadi aware ya, lebih aware bahwa orang ini sebetulnya terpapar kayak gitu. Hanya saja dia kurang spesifik. Spesifiknya yang pertama dari primernya itu. Yang kedua adalah panjang produknya. Jadi seharusnya setelah, kalau kemarin itu kan dia modelnya kita baca di layar. Ini ada threshold-nya gitu kan, ada threshold-nya kayak gitu kan. Kalau misalnya dia itu kontrol positifnya misalnya di sini dia muncul gitu kan.
Oke, berarti dia dianggapnya positif. Kan cuman itu aja gitu. Yang penting dia ada produknya, jumlahnya sekian. Seharusnya dari situ itu ada proses lagi, namanya adalah elektroforesis, kayak gitu. Elektroforesis ini kita jadi lebih tahu betul nggak tuh produknya, misalnya kalau dia beneran yang positif, misalnya ini di 150, ini 100, ini 200. Kalau misalnya dia positif, dia harusnya punya ukuran, ada muncul pita di ukuran sekian, kayak gitu. Nah, ternyata yang positif palsu itu bisa jadi ukurannya dia munculnya di sini aja, kayak gitu. Atau dia mungkin muncul di sekitaran sini dan lain sebagainya, macam-macam sih, kayak gitu. Nah, ini bisa dinyatakan baru, oh ini berarti hasilnya adalah negatif, gitu, secara ukuran. Kalau yang kemarin itu kan namanya kan QRT PCR aja. Ini cuman ada atau enggaknya aja, kayak gitu loh. Produknya ada apa enggak gitu. Kalau pakai elektroforesis gitu kita bisa tahu benar nggak nih ukurannya itu adalah dia gitu, adalah si SARS-CoV itu. Kayak gitu sih Arden. Mungkin kedepannya ya kalau misalnya pengen tahu apakah dia positif palsu atau enggak ya kita lakukan elektroforesis ini. Ya cuman memang waktunya itu yang akan lebih lama lagi. Oh iya Bu, iya. Siap Bu, baik Bu. Terima kasih Bu ya atas penjelasannya Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum ada. Kalau belum ada lagi, saya sedikit ini deh. Mana ya? Ini kayaknya. Oh, tugas. Nah. Itu. Nah, ini kan yang proses transkripsi translasi tadi gitu ya. Apa sih proses transkripsi, konsepnya, teman-teman kan sudah tahu ya. Bahwa ada 2 untai gitu kan, 53 sama 35 itu tadi ya. Terus secara umum ini adalah apa ya, bagan gitu ya, bagan utama yang ada di DNA itu ada ini promoternya, ada promotor, kemudian ada startnya. Jadi promotor itu di mana RNA polimerase itu nempel gitu ya. Start site itu di mana RNA polimerase itu mulai membaca gen kayak gitu. Gen itu tidak sama dengan DNA ya. Tapi gen itu bagian dari DNA kayak gitu. Gen itu adalah yang menyandikan protein, tapi tidak semua DNA menyandikan protein. Nanti tanya sama teman-teman yang kelas A kemarin itu yang saya jelaskan sudah gitu ya. Kemudian gennya, kemudian ada stopnya itu. Ini ngulang lagi aja sih si translasi itu apa kayak gitu. Translasi kan menerjemahkan, translate gitu ya. Konsepnya pokoknya itu ada ribosom gitu yang membaca gitu ya. Ini organisasinya, bagian organisasi kalau eukariot gitu ya, ada bagian intron sama exon. Jadi exon itu yang ini exon. Exon itu adalah gen yang kemudian dia menyandikan protein, itu adalah exon, gitu ya. Ini kalau prokariot dia relatif lebih simple, jadi dia tidak punya exon dan intron. Dia cuma punya coding sequence aja. Jadi ntar kalau ditanyain apa perbedaan mendasarnya gitu ya dari gennya prokariot sama eukariot. Kalau eukariot dia punya exon sama intron, kalau prokariot dia nggak punya kayak gitu. Sedangkan kalau untuk bagian lainnya itu sama. Jadi
Dia punya promotor, dia punya operator, dia punya start, dia punya RBS, dia punya stop, kayak gitu-gitu. Itu sama semuanya. Yang beda itu di bagian sequence codingnya. Oke. Ini replikasi yang dipakai sama PCR. Jadi kalau kita itu pakainya yang semi konservatif, apa dispersif? Gimana Natasha? Natasha Angelika. Kalau menurutmu kita pakai yang mana? Semi konservatif, konservatif atau dispersif? Kita dapat DNA tuh teorinya tuh gimana sih gitu loh. Ini udah diajarin di SMA ini. Atau Dewantara deh, Dewantara Cahyadi. Gimana Dewantara? Open mic-nya deh. Menurut kamu aja dulu nggak masalah. Saya nggak akan menyalahkan. Asal dasarnya kuat aja. Oke, saya jelasin dulu ya, nanti baru dipilih ya. Kalau semi konservatif itu, ini nih, kamu bawa separuh dari ibumu dan separuh dari ayahmu. Itu kalau semi konservatif. Kalau konservatif, itu ya, kamu bisa bawa dari ibumu, bisa bawa dari ayahmu. Itu kalau yang konservatif. Nah, kalau yang dispersif itu, kalau yang dispersif ini, kamu bawa sebagian dari ayahmu, sebagian dari ibumu, tapi dalam bentuk fragmen-fragmen gitu loh. Jadi kayak pilih-pilih aja gitu, nggak yang 50 dari ibu, 50 dari bapak, enggak. Jadi kayak 50-nya tuh bagian yang ini. 50 yang bapaknya yang bagian ini aja, kayak gitu. Itu yang dispersif. Gimana Dewantara? Dispersif kalau dari saya. Kalau web saya ini dispersif. Suaramu kok nggak kedengeran ya? Ada nggak Bu? Kurang deket deh. Oh iya. Yang dispersif Bu. Punyamu dispersif. Jadi menurut kamu nggak ini gabungan ya? Jadi gabungan, kemudian gabungan lagi gitu ya? Iya Bu. Oke. Saya mau Ralitza. Gimana Ralitza? Kalau menurut saya juga yang dispersif model, Bu. Dispersif model ya. Oke. Kita cek lagi. Sampai masing-masing tuh punya kubunya gitu. Saya mau cari masing-masing punya kubunya. Ikrima. Gimana Ikrima? Gimana Ikrima? Halo Ikrima, ada? Nggak ada. Firda Amelia.
Iya Bu, barusan termasuk tadi keluar Bu. Nah, gimana Ikrimah? Oh, salah. Firda Amelia. Iya Bu. Bisa jawab. Iya Bu, tadi pertanyaannya apa ya Bu? Soalnya terkeluar. Oke, jadi kalau kita gitu ya, makhluk hidup saat ini itu eh, memperoleh keturunannya itu teorinya pakai teori yang mana nih? Penurunan sifat genetiknya apakah semi konservatif? Kalau semi konservatif tuh 50-50 dari bapak, 50 dari ibu gitu kan. Kalau yang konservatif ini bapak toh atau ibu toh kayak gitu, atau yang dispersif ini kayak potongan-potongan gitu, potongan dari bapak sekian, potongan dari ibu sekian kayak gitu. Kalau menurut Firda tuh yang ini Bu, dispersif ini Bu, yang potongan-potongan sekian dari DNA Bapak bisa, dari DNA Ibu bisa gitu sih Bu. Gitu ya. Oke. Thank you. Masih dispersif semua. Ada yang kira-kira semi konservatif? Kan teman-teman udah belajar ini replikasi ya. Udah belajar replikasi, transkripsi, kayak gitu-gitu. Seharusnya teman-teman sudah bisa apa ya, kira-kira lah menjawab gitu pertanyaan ini. Kalau menurut saya semi konservatif Bu. Semi konservatif. Gimana itu Anggi? Boleh dijelaskan berarti? Hubungannya sama teori replikasi yang sudah dipelajari? Iya, jadi kalau semi konservatif itu kan juga ibu dari ibu dan separuh dari ayah. Nah, menurut saya kalau kita sebagai makhluk hidup itu kan dari gen kita itu dibuatnya dari ibu dan dari ayah, kayak XX dan XY. Kalau saya agak kurang nangkep sih Bu, tapi sejauh ini yang saya tangkap seharusnya kalau untuk kita makhluk hidup yang semi konservatif. Itu aja Bu, mohon maaf. Terima kasih. It's okay, nggak apa-apa. Ada yang punya pendapat lain? Silahkan. Permisi Bu, saya izin menambahkan Kemi. Bu. Kalau saya juga sama Bu, semi konservatif. Kenapa? Karena kalau kita ini kan berasal dari dua gen Bu, dua gen yang berbeda. Nah, kalau sesuai sama yang peraturan yang X sama Y itu Bu, kalau misalnya X sama Y digabungkan itu nggak mungkin XY semua yang dikeluarkan. Pasti nanti ada XX sama YY. Nah, kalau yang di sini kan di semi konservatif ini kan dia nggak semuanya kayak dispersif model, Bu. Jadi menurut saya yang itu, Bu. Oke. Berarti kamu semi apa dispersif nih? Dispersif? Semi, Bu. Semi ya. Soalnya tadi penjelasanmu malah kayak dispersif gitu ya. Oke. Cewek-cewek nih. Rais, terakhir deh. Gimana Rais? Ya Bu, Kalau menurut Rais seperti apa? menurut saya dispersif Bu. Jadi gabungan dari dua. Masih dispersif ya. Ya. Oke. It's okay, nggak masalah. Oke, terima kasih untuk jawabannya teman-teman ya. Jawabannya nggak ada yang salah gitu ya, karena teman-teman punya pandangan dasar teorinya gitu ya yang diungkapkan gitu. Tapi kalau misalnya mengingat tadi yang sudah saya sampaikan ya, berdasarkan teori replikasi, itu sebentar mau saya gambarkan lagi. Oke, jadi ya lagi-lagi ini saya tidak menyalahkan atau gimana ya gitu ya, kita kembali ke teori awal aja gitu, bahwa kan tadi replikasi itu kita prosesnya kan membuka gitu ya, membuka DNA. Ini deh, balik lagi ke sini. Sini aja deh.
Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat ya bahwa DNA itu dia ketika melakukan proses replikasi. Jadi apa sih tujuannya DNA replikasi? Itu pembelahan sel ya. Ketika pembelahan sel kan otomatis DNA juga inti sel itu kan membelah. Di dalam inti sel itu ada kromosom, kromosom juga ikut membelah. Otomatis di dalamnya kayak DNA dan lain-lain ikut membelah. Nah, kalau teman-teman lihat pada saat proses pembelahan ini, yang asli, yang ini nih, yang ini, kan dia membelah tuh. Membelah kan, nih. Ini kan, ini yang asli, yang biru. Yang baru, dia ambil yang merah ini adalah untai baru nantinya, gitu ya. Ini berarti yang merah ini adalah untai baru nantinya. Nah, otomatis gitu, kan nggak mungkin nih logikanya kalau biru gabung sama yang merah kayak gitu kan, biru gabung yang sama merah. Kalau gabung itu kan nggak mungkin, karena apa? Dia akan membuka semua kromosomnya kayak gitu. Padahal kan pada saat proses ini itu yang merah nanti akan gabung merah, yang biru akan gabung lagi balik sama yang biru. DNA lama ketemu DNA lama, DNA baru ketemu sama DNA baru. Seperti itu main logikanya ya, hasilnya. Jadi kalau kita lihat ke sini gitu ya, maka nanti dia akan ini ya, dia akan tetap jadi yang lama, dia akan tetap jadi yang lama, seperti itu. Ini adalah yang barunya, ini adalah yang barunya. Jadi nggak akan gabung nih antara yang baru, yang lama, yang baru, yang lama seperti ini nggak akan. Karena prosesnya akan lebih, apa ya, lebih kompleks gitu di dalam tubuh. Tapi teori ini pernah hits juga gitu, seperti itu. Karena tadi ya, gara-gara kita rambutnya aja nih yang mirip orang tua kita dari ayah, atau matanya saja dan lain-lain, itu yang kemudian menyebabkan dispersif model ini sempat rame juga kayak gitu kan. Terus kalau yang konservatif ini yang lama ketemu yang baru, yang lama ketemu yang baru gitu gennya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini lagi berdasarkan teori replikasi model yang ini, gitu ya, itu akan dihasilkan model itu yang seperti ini, kayak gitu. Gitu ya, penjelasan teorinya seperti itu. Tapi saya nggak menyalahkan karena itu juga ada kemungkinan, posibilitas itu pasti ada kayak gitu. Karena kan ilmu-ilmu seperti ini terus berkembang kayak gitu ya. Siapa tahu kan kalian bisa menemukan ada gabungan. Bahkan kan seperti ini juga mungkin bisa terjadi gitu ketika ada yang namanya mutasi. Itu bisa jadi juga mutan. Jadi dia masuk gitu DNA-nya baru. Gitu ya. Ini tadi tentang PCR itu proses-prosesnya tadi. Nah, ini tadi yang pemisahan dengan menggunakan elektroforesis. Jadi elektroforesis itu adalah pemisahan berdasarkan bobot molekul memanfaatkan elektro. Elektro adalah muatan listrik, foresis itu adalah for. For di sini berarti dia apa? Berarti dia adalah pori-pori kayak gitu. Jadi dalam gel ini tuh dia ada pori-porinya gitu kan. Ini gelnya, matriks gel gitu kan. Nah, DNA ini kan punya ukuran bobot-bobot tertentu. Tadi kan sudah saya sampaikan ya di SARS-CoV-2 tadi itu. Ketika dia dijalankan gitu ya dari negatif ke positif gitu kan. Karena DNA itu muatannya dari positif apa negatif? DNA.
Coba cari DNA itu positif atau negatif muatannya. Negatif, Bu. Negatif. Jadi kalau dia muatannya negatif, dia dari arahnya itu arah dari negatif ke positif. Ayo, coba dicari ya nanti, gitu ya. Jadi ini tuh memanfaatkan pemisahan selain bobot molekul itu berdasarkan muatannya dia, muatan dari DNA. Nah, kalau di gambar ini, gitu ya, ini negatif ke positif. Kalau negatif ke positif berarti dia muatannya apa? Ini kan dari elektroda negatif ke elektroda positif, kayak gitu. Otomatis nanti dia yang semakin semakin negatif, maka dia akan lebih cepat jalan atau enggak, kayak gitu. Nah, bisa dicek lagi ya. Selain itu, karena tadi di sini tulisannya bobot molekul, otomatis kalau dia ukurannya lebih besar, dia ada di atas bawah. Ukurannya lebih besar, dia di atas atau di bawah? Ibarat ini tuh kayak trek lari deh, trek lari gitu. Yang duluan nyampe, yang badannya lebih ringan atau yang badannya lebih berat? Gimana Tasya? Tasya Dwi Afifah. Yang badannya lebih ringan, Ibu. Yang badannya lebih ringan ya. Berarti otomatis ukuran di sini dibanding sama ukuran yang di sini, ini lebih kecil, ini lebih besar. Ya. Jadi kalau misalnya ada soal nanti bla 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 gitu kan, ukurannya otomatis di sini yang ukurannya lebih kecil, yang di sini ukurannya lebih besar. Di sini bisa sampai 1000 atau 900 atau 800 kayak gitu. Di sini paling 400-an, 300-an, 200-an seperti itu. Makanya kan tadi kayak yang di SARS-CoV, targetnya ukurannya berapa sih? Misalnya target ukurannya adalah 350. Kalau ternyata yang nongol itu lebih besar, berarti bukan. Kalau yang nongolnya lebih kecil, berarti bukan. Kayak gitu ya. Fungsinya elektroforesis itu adalah untuk memisahkan DNA. Kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak hanya saja, ada juga protein juga dipisahkan dengan elektroforesis. Konsepnya sama. Ini cara pembuatannya gitu ya. Jadi kita bikin gel gitu, kemudian pakai sisir. Sisirnya ini nanti gelnya itu sininya akan jadi bolong gitu. Buat kita masukin DNA-nya. Kayak gitu. DNA-nya kita masukin, terus kita jalanin kan, katoda-nodanya, nanti dia akan terpisah berdasarkan bobot molekul. Hasil dokumentasinya nanti kayak gini. Fotonya. Tadi fungsinya ya, untuk kita melakukan mutasi, kita juga bisa pakai PCR. Ini contoh-contoh PCR, jadi yang umum itu yang konvensional gitu ya, kita memperbanyak biasa aja gitu ya. Nah, kalau yang PCR ini yang untuk SARS-CoV kemarin, itu dia sekaligus yang ini dia transkripsi balik, kan karena kan PCR itu template-nya hanya DNA. Template-nya ini, nggak bisa pakai yang lainnya. Jadi kalau
kita punya RNA, kita buat dia jadi DNA dulu, baru kita proses PCR-nya, kayak gitu. Nih, dia jadinya kombinasi nih. Gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Sebelum saya akhiri. Nggak ada? Oke. Berarti Izin saya bertanya, Bu. Ya, boleh, silahkan. Ibu, saya ingin bertanya mengenai plasmid yang ada di bakteri, Bu. Iya, kenapa? Karena saya sepertinya belum dengar penjelasan Ibu tentang plasmid ini, Bu. Mungkin saya waktu Ibu jelaskan saya belum dengar, Bu. Oh iya. Itu plasmid itu bakteri yang mana ya, Bu? Ada di soal ya? Iya, Bu. Iya, Jadi benar. kan kalau di kita itu selnya apa? Eukariot kan? Nah, eukariot itu kan dia punya membran inti sel. DNA-nya cuman ada di nukleus. Toh. Gitu. Materi genetiknya cuman DNA. Materi genetik ya. Nah, kalau RNA itu kan dia kan hasil terjemahannya untuk bikin protein kalau di eukariot. Sedangkan kalau di bakteri dia punya DNA lain, namanya DNA plasmid. DNA plasmid itu kita sebutnya adalah DNA ekstra kromosom. Kromosom itu maksudnya adalah DNA genom aslinya gitu ya. Yang kalau di kita yang ada di nukleus gitu ya, itu DNA kromosom kita bilangnya. Nah, di bakteri itu ada DNA ekstra kromosom namanya plasmid. Nah, dia itu ada yang pertama untuk pertahanan diri dia terhadap antibiotik kayak gitu, untuk resistensi antibiotik biasanya. Kemudian yang kedua supaya dia bisa lebih mendapatkan makanan dibandingkan dengan bakteri yang sama, tapi dia nggak punya plasmid, kayak gitu. Terus bisa jadi untuk kita kalau misalnya melakukan rekombinasi, jadi kita sengaja merekayasa suatu bakteri buat bikin insulin gitu ya. Kan bakteri kan nggak ngasih insulin gitu loh. Nah, cuman kan kita nggak mungkin mengganggu DNA kromosomnya, takutnya nanti dia pertumbuhannya nggak bagus. Makanya kita pakainya plasmid itu, seperti itu. Jadi dia DNA yang bisa direkayasa untuk membuat produk lainnya di luar produk bawaannya dia, kayak gitu. Jadi teman-teman akan belajar di DNA rekombinan. Minggu depan berarti itu. Berarti kelas B ya yang ketemu dengan saya rekombinan. Sebenarnya kalau rekombinan ini pengen enaknya sih bisa ketemu semuanya gitu ya. Kalau dapat kelas besar D sama C, nanti berkabar aja ya. Intinya dia DNA ekstra kromosom. Tuh. Masalah itu buat tambah-tambahan kalian biar tahu lebih awal ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak ada, mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman.